Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di Ramadan, Jumat kedua Ramadan 1442 Hijriah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri dengan memaksimalkan ibadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Jamaah Jumat Masjid Babus Sa'adah yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia secara umum, secara kaffah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Jadi Al-Quranul Karim
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berfungsi sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, khususnya kepada umat manusia. Akan tetapi teristimewa bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan firman-Nya, wa hudan wa rahmah. Akan tetapi petunjuk dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, apabila orang musyrik yang nyata menyekutukan Allah, orang kafir sekalipun, apabila kita bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menganut dinul Islam. Maka suatu kebahagiaan bagi kita, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Kita lahir dalam keadaan mukmin, yang menandakan bahwasanya orang tua kita telah berjuang mengamalkan ajaran agama yang mulia ini, dan sempatlah kita lahir dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan-perkataan orang mukmin, perkataan yang benar, perkataan ucapan kalimatul la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ungkapan-ungkapan kebenaran. Terlebih khusus lagi kita selaku umat Islam di bulan suci Ramadan seperti ini, di mana dilipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Quran, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap Ramadan sibuk fokus mentadabburkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran bersama dengan Jibril alaihi salam beserta dengan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran, maka pahala per hurufnya 10, ada yang katakan 50 per hurufnya. Alif lam mim itu sudah 3 huruf. Dan kita lihat para ilmuwan telah melihat ternyata jumlah huruf Al-Quran itu di atas dari 1 juta huruf. Jika kita khatam Al-Quran dikali 10 kali 1 juta, itu dapat kita lihat bagaimana dan banyaknya pahala yang Allah berikan, janjikan kepada kita, dan itu pun dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman kita kepadanya. Masya Allah. Qaulan sadida, itu adalah ungkapan-ungkapan perkataan yang baik, yang dimana dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahanmu. Wa may
Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa sesungguhnya yang telah mengikuti, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Di dalam surah At-Taubah, ayat surah At-Taubah sebagaimana yang telah saya bacakan dalam muqaddimah, ayat 103, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ramadan, puasa yang kita lakukan adalah ibadah yang dimana tergantung sampai kita menunaikan zakat fitrah. Ibadah puasa yang kita lakukan tergantung sampai kita menunaikan zakat fitrah. Yang alhamdulillah pada saat ini Kementerian Agama, khususnya Kecamatan Lasusua, secara umum Kabupaten Kolaka Utara, alhamdulillah telah menetapkan dan telah menyebarkan ketentuan zakat fitrah Ramadan 1443 Hijriah. Maka selaku khatib pada hari ini, insyaallah kita akan berbagi ilmu, berbagi petunjuk tentang keutamaan daripada zakat fitrah, penerima yang mengeluarkan dan yang menerima zakat fitrah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Jadi dengan zakat yang kita keluarkan itu adalah dapat membersihkan diri kita, harta kita, dosa dan kesalahan kita. Bahkan bukan hanya bersih, Allah lanjutkan firman-Nya, wa tuzakkihim, dan mensucikannya. Selaku umat Islam sudah kita tahu bersama, paham bersama bahwasanya bersih belum tentu suci, tapi suci sudah pasti bersih. Makanan yang kita makan mayoritas bersih, tapi belum tentu suci. Kita makan, minum kopi, teh dan sejenisnya, bahkan lebih bersih lagi air kelapa kita minum, akan tetapi itu kategori bersih, tidak suci, tidak dapat dipergunakan untuk berwudu. Makanan yang kita makan, harta yang kita miliki, kehadiran zakat fitrah, zakat mal dapat membersihkan dan dapat mensucikannya. Maka dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, karena begitu pentingnya membersihkan dan mensucikan harta diri kita, Allah lanjutkan, wa shalli alaihim, doakanlah atas mereka. Di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa shalli alaihim. Orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya, si penerima wajib atas mereka, wa shalli alaihim, doakan atas mereka. Mengapa si penerima atau amil wajib untuk mendoakan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salataka sakanul lahum,
Karena sesungguhnya doa-doa kamu sakanul lakum, dapat menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Jiwa seorang mukmin akan tenang, akan tentram jika sudah mengeluarkan zakatnya. Dan si penerima juga tentu akan memberikan doa yang terbaik untuknya. Dan itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setiap kali orang menerima zakat, maka kita membalas dengan doa agar dapat menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Ajrakallah. Semoga Allah membalas fima a'taitah, terhadap apa yang engkau keluarkan. Dan yang tertinggal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fima abgaita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan tegas, alam ya'lam annallaha huwa yuqbalu taubata an ibadihi wa ya'khusus sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah engkau mengetahui? Ini sangat jelas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubatnya dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Suatu etika, kesopanan, jika kita datang membawa zakat kita, zakat fitrah kita, dengan persiapan yang matang, menghadap ke amil, menghadap ke Pak Imam untuk didoakan. Jangan hanya sekedar diberikan begitu saja. Sah juga sah, akan tetapi kita membuang peluang kesempatan baik yang Allah buka buat kita, yaitu Allah senantiasa menerima taubat orang yang mengeluarkan zakat dan menerima zakat. Ajrakallah fima ataitum wa barakallah fima abagaitum. Itu adalah salah satu doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran, memberi balasan apa yang kita keluarkan, dan yang tertinggal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan firman Allah dalam surah At-Taubah ini, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasul wal mu'min wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu berikanlah kepada Allah yang telah kamu kerjakan. Allah lah yang akan memberikan ganjaran dari apa yang telah kita kerjakan. Jamaah Jumat Masjid Babus Sa'adah yang sama berbahagia, dapat kita simpulkan dari uraian khutbah kali ini. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memaksimalkan niat kita untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, zakat mal kita di bulan suci Ramadan ini, dengan keyakinan
bahwasanya salah satu tempat diterimanya doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan perintah Allah ini, karena sesungguhnya insya Allah dengan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seiring dengan perkembangan kemajuan yang kita miliki, semoga kemajuan iman kita juga dapat bersaing dengan kemajuan yang kita miliki. Karena alangkah ruginya kita, sarana ibadah kita maju, rumah tempat kediaman kita maju, tapi iman kita merosot. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Kemajuan masjid yang kita bangun semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah bagi kita semua dan menjadi amal pahala buat kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dalam membangun, mampu membangun dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kapasitas kemampuan manusia itu akan kembali. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan mereka ke tempat yang sehina-hinanya. Illa, kecuali amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrum ghairu mamnun, baginya balasan yang tiada putus-putusnya. Semoga apa yang kita bangun ini adalah menjadi amal jari yang tiada putus-putusnya, yang dapat kita nikmati pahalanya di dunia selagi masih kita hidup, dan setelah kita meninggal sepanjang aset masjid seperti ini dipergunakan oleh kaum muslimin dan seterusnya. Masya Allah, ini adalah bagian daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wan amwat innahu wal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'izil qurba wa yanha wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.